Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube saya Janus Juniman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang umum sekali tentang Allah mencoba atau Allah mencobai. Kalau kita perhatikan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi pada kenyataannya bahwa ketika seseorang menderita, ketika orang Kristen menderita, mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, mengalami kesakitan, banyak dari mereka yang cenderung untuk menyalahkan Tuhan. Mengapa seperti ini? Apakah Tuhan yang membuat hidup saya menderita seperti ini? Apabila kita telusuri lebih lanjut, memang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ada perbedaan antara mencoba dan mencobai. Nah, kalau mencoba itu tujuannya baik, positif untuk menguji. Artinya adalah to try, to test, to prove. Untuk mencoba, untuk menguji, untuk membuktikan. Nah, ini tentunya hubungannya dengan kualitas. Jadi mencoba itu tujuannya hubungannya dengan kualitas, apakah didapati murni atau tidak, tulen ataukah palsu. Nah, sedangkan mencobai itu dalam bahasa Inggris adalah to tempt. Nah, dari to tempt maka muncullah temptation. Oke. Nah, ini lebih kepada negative meaning, arti yang negatif. Sepertinya ingin mengubah agar kualitasnya yang semula itu berubah menjadi lebih kurang, menjadi lebih buruk, menjadi lebih negatif. Nah, bukan hanya kita pelajari dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya saja mencoba atau mencobai, tapi kalau kita telusuri dalam bahasa Yunani-nya ada kata peirazo. Peirazo itu adalah pencobaan, pengalaman, membuktikan, mencoba mengetahui dari pengalaman, bahkan dalam artian menggoda, quote and quote. Nah, dalam doa Bapa kami juga ada permohonan agar kita ini dijauhkan dari pencobaan. Peirasmos. Nah, kalau kita flashback kembali kepada perjanjian lama, nyatanya memang Abraham dicobai Allah. Kalau misalkan kita lihat terjemahan bahasa Inggris, itu dikatakan bahwa God did tempt Abraham. Katanya Allah tidak mencobai. Tapi mengapa dalam kehidupan Abraham dicobai Allah? God did tempt Abraham. Nah, ternyata kalau kita pelajari dalam bahasa Ibrani-nya, itu menggunakan kata nisah. Nisah itu menguji Abraham. Kalau misalkan dari Septuaginta dikatakan epeirazen, menguji atau mencoba Abraham. Jadi sebenarnya Allah tidak mencobai Abraham, atau dengan kata lain Allah tidak berusaha membuat Abraham yang tadinya taat menjadi tidak taat. Melainkan Allah mau menguji ketaatan Abraham. Apakah ketaatan Abraham itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi Allah menguji atau mencoba manusia. To try, to test, to prove. Bukannya untuk to tempt, menjatuhkan, supaya untuk menghancurkan atau menipu, memperdaya manusia. Dalam Ibrani ada dua istilah bahwa kalau Allah menguji manusia itu dalam bahasa Ibrani adalah nasah. N-A-S-A-H. Tapi Tuhan tidak menipu atau memperdayai manusia atau nasah. N-A-S-H-A. Meskipun mirip tapi beda kata dan beda artinya. Nah, 1 Korintus 10 ayat yang
13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi dalam kehidupan kita, semua pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Nah, ini dia tekanan. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, nah perhatikan, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi Tuhan sudah siapkan way out-nya, jalan keluarnya, solutionnya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tahu kapasitas, batas kemampuan kita. Tuhan tahu, makanya Tuhan tidak izinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Tapi kita juga harus berjaga-jaga terhadap pencobaan. Yesus sudah memperingatkan dalam Markus 14 ayat yang ke-38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berdoa dan berjaga-jaga agar tidak jatuh dalam pencobaan. Dengan berdoa kita mengandalkan Tuhan. Dengan berdoa kita meminta kekuatan dari Tuhan. Kita meminta tolong kepada Tuhan. Sehingga kita tidak gagal dalam ujian kehidupan kita. Ingat bahwa pencobaan itu menguji iman kita. Dan tentunya kita bisa menang. Karena Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi Tuhan tidak mencobai kita. Tapi Tuhan menguji sampai sejauh mana kita taat, kita percaya. Dan Tuhan mau kita menang terhadap pencobaan-pencobaan, terhadap penderitaan, terhadap kesulitan, sehingga iman kita adalah iman yang teruji. The faith that cannot be tasted is the faith that cannot be trusted. Sekali lagi saya ulang. The faith that cannot be tasted is the faith that cannot be trusted. Iman yang tidak diuji ialah iman yang tidak dapat dipercayai. Diuji dengan penderitaan, dengan pencobaan. Dan kita bisa menang di dalam kekuatan kuasanya. Semoga ini bisa menolong kehidupan kita supaya kita tidak memiliki perspektif yang negatif tentang Tuhan. Tapi kita tetap percaya bahwa Allah itu baik, Allah itu setia, dan Allah menjadi sumber pertolongan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.